Sahabat Suara Tapian, kami menjumpai seorang senior putra Humbang Hasudutan. Dia adalah ketua Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasudutan. Yang kita tahu dulu gerakannya Kotak Kosong, kemudian menggelinding jadi satu forum gerakan yang kepengurusannya lengkap dan beliau ketua umumnya. Beri Barita Purba, seorang pengusaha. Kita akan berbincang karena ini sudah waktunya kita harus membicarakan khususnya Humbang Hasudutan, siapa pemimpin ke depan. Horas Bang. Horas. Bang, terima kasih waktu yang diberi kesempatan untuk Suara Tapian TV. Bisa cerita sedikit, karena mengingat dulu waktu 5 tahun lalu gerakan abang pimpin itu kan Kotak Kosong yang dikenal dengan Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasudutan. Apa latar belakang berdirinya? Latar belakang dari terbentuknya Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasudutan adalah menampung aspirasi, menyambung aspirasi dari masyarakat Humbahas yang pada saat itu telah pasti calonnya, pasangan calon yang maju, calon kepala daerah Humbahas adalah satu pasang. Sehingga lawannya atau kompetitornya adalah Kotak Kosong yang disebut Korom Kosong juga. Jadi kita anak rantau di Jakarta saling komunikasi. Bagaimana nih calon di kampung hanya satu pasang, tidak ada calon lain. Semua partai diborong oleh incumbent. Jadi atas kesepakatan kita bersama, kita bentuklah dulu aspirasinya perjuangan untuk Kotak Kosong. Begitu kita telepon ke Humbahas, langsung berdiri 500 posko. Nah, target kita 1000. Tapi begitu 1-2 hari telah berdiri 500 posko Kotak Kosong, baru kita rapat kembali, ini kita harus realkan. Nah, kita bentuklah, ada beberapa nama usulan, tetapi terakhir disebut Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasudutan, dengan maksud dan tujuan adalah memberikan edukasi dan mensosialisasikan bagaimana sih berdemokrasi yang benar dan baik. Jadi ini kita telah lakukan. Kita keliling 10 kecamatan dan beberapa desa di Humbahas, kita keliling mensosialisasikan tentang Kotak Kosong ini, bahwa memilih Kotak Kosong itu ada manfaatnya. Itu menandakan bahwa kita tidak setuju calon ini menjadi kepala daerah di Humbang Hasudutan. Nah, masyarakat Humbang Hasudutan pada saat itu banyak yang mengucapkan terima kasih karena mereka tidak tahu, toh udah pasti menang incumbent. Nah, lawan ngapain lagi kita milih-milih, Kotak Kosong nggak ada gunanya. Nah, kita sosialisasikan bahwa ini sah secara undang-undang. Manakala Kotak Kosong menang, nanti kepala daerah kita adalah pelaksana tugas yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri atas usulan dari Gubernur dan persetujuan Presiden. Jadi ini kita sosialisasikan dan masyarakat Humbahas juga artinya mengucapkan terima kasih lah asal kita kunjungan. Baru tahu kita seperti itu. Tadinya kita nggak perlu ke TPS. Nah, kira-kira gitu. Jadi ini berjalan sampai pilkada. Pilkada terjadi, waktu itu kami pulang, kami di Delok Sanggul, ada yang di tempat lain, tapi di Humbahas. Memang itulah artinya menanglah incumbent yang calon tunggal ini. Nah, setelah menang, mereka berjalan dan ini nggak terasa udah hampir 5 tahun. Nah, kira-kira begitu intinya. Setelah 5 tahun kita di HPDH juga sedang memikirkan bagaimana ke depan. Mungkin ada yang bertanya, ini ketua umum udah 5 tahun. Nah, kita udah berencana sebenarnya mau mengadakan rapat pimpinan nasional. Setelah itu kita mengadakan munas dalam tahun ini juga. Jadi saya juga udah tahu diri lah. Mungkin cukup, mungkin minta diganti juga sama kawan-kawan yang lain, kira-kira gitu. Itu artinya masih penting forum ini ya? Sangat penting. Tapi dari sudut masyarakat ini kita lihat
kita berharap jangan ada lagi perjuangan kotak kosong di periode seperti dulu. Iya. Agar demokrasi khususnya Hubang Hasidutan itu ada calon diberi ruang juga. Iya. Kalau kita melihat hitungan yang ada, tidak ada lagi calon dari yang memimpin. Itu artinya semua kan calon itu calon baru begitu. Iya. Partai memang ada yang signifikan menang, misalnya Partai Golkar yang saya tahu juga sebagai pengusaha, Abang dekat dengan elit Golkar. Paling tidak dari yang kita dengar bursa orang-orang yang sudah menyatakan diri atau diberitakan di media online, calon-calon putra Hubang Hasidutan ingin maju di pilkada ini. Kira-kira bagaimana pendapat Bang Beri? Ya, memang ada beberapa yang saya kenal. Contoh, rekan saya dulu di FPDH, Pak Yanto Sihotang. Ya. Kebetulan beliau juga sudah jadi ketua DPC Nasdem di Humas. Saya yakin beliau akan maju dan sudah pernah diekspos di Kursinya media. 4 ya? Hah? Kursinya Iya, 4. kursinya 4, luar biasa. Beliau ini kelihatannya ingin maju calon bupati. Dan kalau menurut saya pengalamannya cukup. Dan dia juga putra Umbas dari Pakat sana. Jadi kursinya 4. Yang kedua dia putra daerah Umbas. Yang ketiga pengalaman udah bekerja sampai ke luar negeri, kembali lagi ke Indonesia. Jadi Pak Yanto ini cukup bagus. Yang kedua yang saya sering baca di media, Ibu Rebecca Lubang Batu. Ibu ini juga pengalaman menjadi pengusaha. Saya dengar dia pembina usaha kecil menengah. Jauh-jauh hari sudah mendatangi desa-desa di Hubang Hasidutan kan? Iya, beliau sudah keliling, sudah sosialisasi, dan ya mudah-mudahan ini akan bersaing nanti. Lain ada saudara Irwan Simamora. Beliau ini anggota DPRD Sumut. Saya nggak tahu 2 periode apa 3 periode ini, karena masuk lagi saya dengar. Beliau ini pengusaha, tetapi pengalaman di legislatif, walaupun tingkat provinsi. Dan ketua partai juga, ketua Hanura. Jadi suaranya juga 4 saya dengar. ya suaranya 4. Jadi ini juga berpeluang besar. Kalau yang lain saya masih kurang kenal. Ada sih keluarga Yosi Mamora, tapi saya belum begitu kenal. Tapi kalau Irwan kenal, dan waktu saya sering kembali pulang kampung, sering bertemu, sering komunikasi. Jadi yang lain belum. Berarti tadi Yanto, Ibu Rebecca, baru Irwan. Yang 3 ini saya rasa cukup ini. Saya mau tanya dulu Golkar ini. Golkar ini kan luar biasa di periode ini menang di Hubang Hasidutan. Ya, mengalahkan partai PD Perjuangan yang dulu lumayan besar suaranya, hanya 2 sekarang suara dari PD Perjuangan di Hubang Hasidutan. Pertanyaannya, karena Abang kan lagi-lagi pengusaha yang dekat dengan elit-elit Golkar, Agung Laksono, pokoknya kita dengarlah bocoran itu banyak tokoh-tokoh besar Golkar yang Abang dekat begitu. Siapa ini yang dicalonkan Golkar dari Hubang Hasidutan? Karena Golkar di Hubang Hasidutan itu kalau nggak salah 9 suara. Artinya dari 30 anggota dewan di Hubang Hasidutan itu kan hanya 6 untuk menjadi persyaratan ke KPU Hubang begitu. Siapa yang Hari Marbun dia ketua dari Golkar Hubang Hasidutan. Bagaimana dia? Iya, kalau saya sih berpikiran, ini saya nggak tahu entah siapa nanti. Tapi sebenarnya saya punya pikiran dan punya usul ke DPP Golkar supaya merekomendasikan ketua DPC-nya jangan dari luar lagi. Apalagi ini sudah berhasil meningkatkan suara. Jadi sudah selayaknya saudara Hari Marbun direkomendasikan sebagai calon dari Golkar. Ya, walaupun wakilnya dari partai lain atau independen itu nggak masalah, tapi ya kita tunjukkan dong bahwa partai itu punya kedaulatan dengan menunjuk itu ketua DPC-nya sebagai calon dari partai tersebut, terutama Golkar. Saya
selama berpartai tidak pernah pindah dari Partai Golkar. Tapi saya kecewa kalau calon dari partai itu dari partai lain. Jadi harusnya dari partai itu ini harus Kader dari Golkar iya sendiri. kader Golkar. Kebetulan beliau ini berhasil dari 5 suara jadi 9 suara untuk periode ini. Harusnya ada penghormatan, penghargaan lah kepada ketua tersebut. Bagaimana Lampau Sinaga, dia kan anggota DPRD dari Humbang Asudutan, putra daerah juga, yang kita tahu juga pasti berpengaruh juga ini di Golkar, karena dia kan paling banyak suaranya di DPRD dari Dapil Sumut 2, begitu. Ya. Kalau saudara Lampot kan tingkatnya nasional. Ya. Jadi ya saya rasa kalau beliau mencalonkan kemungkinan ya ada pertimbangan DPP Golkar. Tetapi kalau keluarganya yang maju saya rasa ya yang pantas Pak Hari Marbun lah. Nah, karena beliau sudah berjuang pilkada Humbahas berhasil 9 suara, ya kita kasih penghargaan ke Pak Hari Marbun. Kalau wakilnya oke saja. Nah, karena Golkar bisa mencalonkan sendiri, tidak harus berkoalisi. Tapi Bang, kalau kita ingat-ingat, masalahnya kan juga nanti kan rekomendasi pusat itu. Iya. Partai di Jakarta begitu. Iya. Ketua partai di Jakarta. Ya usulan dari provinsi boleh ya. Kabupaten apalagi. Tapi kan menunjukkan bahwa rekomendasi resmi itu ke KPU itu kan harus tanda tangan ketua umum dan sekjen begitu. Ya ini kan satu hal yang juga perjuangan. Saya dengar nama-nama yang abang sebutkan itu sudah mendaftar. Iya. Ya di masing-masing partai ya mendaftar kan harus diterima gitu. Tapi itu nanti kan masih berproses, belum tentu juga mereka mendaftar mendapat rekomendasi begitu. Iya. Apa saran Abang? Iya, itu tadi. Iya. Saran saya meminta ke DPP pusat ya, Iya. supaya merekomendasikan kadernya, Oke. apalagi yang berhasil Khususnya menaikkan Golkar suara. itu ya? Hah? Khususnya Golkar itu ya? Iya, khususnya Golkar. Ya kalau boleh partai lain juga begitulah. Oke. Karena pendidikan Kader tuh. kader itu kan di partai. Nah, supaya demokrasi kita ini baik. Jangan nanti dari luar masuk, padahal ini udah berjuang berapa tahun. Tapi ini otokritik juga ini Bang. Bicara demokrasi sebenarnya kan kita sudah memberi hal yang luar biasa ke partai itu. Tapi partai juga tidak bisa mengawal. Jadi pengawal demokrasi kadang-kala juga tersandra oleh kepentingan-kepentingan itu. Gitu. Iya, itu banyak terjadi itu. Ya. Jadi kita tahu lah, sudah banyak yang tersandra macam-macam masalah. Ya. Nah, tapi sebenarnya itu sudah di luar aturan partai, itu bukan anggaran dasar rumah tangga. Partai itu nggak begitu. Tapi kalau sudah ada tersandra apa segala, itu sudah di luar mekanisme partai. Itu tanggung jawab pribadi sebenarnya. Jadi partai itu tujuannya untuk menegakkan demokrasi, pendidikan kader, Ya. nah, kira-kira gitu. Jadi banyak yang kejadian memang itu sudah urusan pribadi. Oke. Atau dimanfaatkan partai itu bisa juga. Oke. Atau partai memanfaatkan mereka. Oke. Terakhir pertanyaan kami. Karena ini bicara Humbang Asudutan, Ya. otoritatif abang bicara itu karena ketua Forum Peduli Demokrasi Humbang Asudutan. Apa cara lagi agar kita menemukan pemimpin yang mumpuni, yang layak? Ya paling tidak ada imperatif yang kita tahu kenapa harus memilih dia begitu. Ya cara ini kan penting agar masyarakat jangan memilih kucing dalam karung dalam tanda titik. Selama ini kan yang mempengaruhi kan toko-toko itu di kawasan ada toko masih itu. Iya. Bagaimana di Humbang Asudutan karena ini kan kita bicara demokrasi itu tumbuh. Iya. Bagaimana kita membursakan calon-calon pemimpin di Humbang Asudutan? Sudah ada, tapi ini kan masing-masing kan menonjolkan dirinya, mempromosikan dirinya dengan media sendiri, dengan humas sendiri misalnya. Ada nggak cara lain menurut Bapak? Wah, ini pertanyaan bagus ini. Ini puncaknya barangkali. Jadi sebenarnya kita kan kalaupun kita mau maju menjadi calon, Ya.
atau menjadi bupati atau wakil bupati kan punya visi misi. Iya. Itu kan hanya baru tertulis. Iya. Nah, mungkin hasil dari nyontek bisa juga kan. Nah, tulis-tulis. Jadi saya berpikiran atau punya usul supaya dibentuk lembaga survei yang independen. Oke. Nah, independen yang tidak dibiayai siapapun atau dibiayai bersama oleh kandidat. Jadi objektif hasilnya. Nah, jadi objektif hasilnya. Apa kemauan masyarakat itu? Oke. Nah, apakah jalan infrastruktur kurang bagus, Oke. atau harga bahan pokok mahal, atau kesehatan, atau stunting, atau apalah. Nah, kedua, pimpinan kepala daerah itu, kepala daerah seperti apa yang diinginkan masyarakat. Dua itu aja saya rasa surveinya. Nah, dan ini harus independen. Supaya fair saya rasa dibiayai kandidat itu. Supaya dia jangan cari-cari sponsor lagi. Oke. Nah, jadi saya rasa kalau ini terjadi, kita akan menemukan pemimpin yang diinginkan masyarakat. Dan apa kepentingan masyarakat dan seperti apa. Jadi ini kan edukasi politik ini menurut Iya. saya usulan yang bagus. Kalau itu misalnya diterima dan memang dilakukan, paling tidak kita mendapat bursa calon-calon pemimpin. Iya. Humbang itu muncul Iya. dan kita tahu siapa yang layak untuk memimpin Humbang. Jadi masyarakat juga disadarkan, Iya. tidak sekedar ya bukan karena hubungan marga, hubungan darah, Iya. atau hubungan tugu-tugu Nah. tadi. Iya, itu salah satu tugas FPDHH itu. Iya. Itu untuk sosialisasi, edukasi. Oke. Nah, Pesan terakhir apa Abang sebagai Ketua Forum Peduli Humbang Hasudutan untuk kita bersemangat antusias lagi menghadirkan pemimpin yang baru di Humbang Hasudutan. saya berpesan kepada kandidat dulu, calon-calon ini. Ya. Marilah berkompetisi dengan fair, Ya. profesional, karena sebagaimana kita ketahui ke depan ini pemimpin kita, pemimpin baru, Ya. Prabowo dan Gibran. Gibran. Nah, ini pasti ada perubahan dengan Jokowi Ma'ruf. Ya. Pasti ada perubahan walaupun kelanjutan. Ya, jadi supaya calon bupati dan wakil bupati di Umbas juga memandang ini, memperhatikan ini, mempertimbangkan ini. Jangan apa istilahnya, copy paste entah apa. Nah, jadi harus ada terobosan baru, harus ada hal-hal yang sangat signifikan, bukan istilah perubahan, walaupun ini dibilang kelanjutan yang berubah, kelanjutan yang lebih baik kan begitu. Ya. Nah, jadi calon-calon ini juga harus memperhatikan ini. Kedua, kepada masyarakat Humbahas yang sangat saya hormati dan saya banggakan, marilah kita pilih kepala daerah yang benar-benar sesuai dengan hati nurani kita. Jangan karena kepentingan segelintir orang, sekelompok orang, atau sebentar, singkat, suara kita ini tergadaikan 5 tahun. Nah, jadi mari saya percaya rakyat Humbahas cerdas memilih. Mau lihat ya? Lihat ya, terima kasih waktunya Bang. Demikian sahabat Suara Tabiat TV bincang-bincang kami dengan Bari Tapur, seorang pengusaha putra Humbang Hasudutan yang juga Ketua Umum Forum Peduli Demokrasi Humbang Hasudutan. Mau lihat ya, Horas.